Suatu malam, saat Hamdan menghitung uang di ruang tengah, lampu tiba-tiba berkedip. Angin dingin menusuk, meski jendela tertutup. Di sudut ruangan, bayangan itu kembali muncul. Siluman genderuwo itu lebih nyata, seolah kekuatannya bertambah. Waktunya hampir tiba, Hamdan, bisiknya. Telur darah itu adalah benih. Ia telah memberimu hasil. Sekarang, aku butuh lebih. Aku butuh sesuatu yang lebih bernyawa. Bukan ayam, tapi sesuatu yang dekat denganmu, agar perjanjian kita langgeng. Sebelum lanjut ke ceritanya, jumpa lagi di cerita misteri. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah jejak gelap, bisikan sunyi, dan rahasia yang terlalu lama dikubur. Selamat datang, pencinta misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini berkembang dan memberikan yang terbaik buat para pendengar yang setia dan menyelami dari semua cerita yang kami suguhkan. Selamat mendengarkan kisahnya. Latar, Depok, kota yang terus berubah di antara hiruk-pikuk pusat perbelanjaan dan kampus-kampus besar. Masih ada sudut-sudut permukiman lama dengan tetangga yang saling mengenal. Di salah satu sudut itu, di depan rumah petak sederhana, Hamdan 45 tahun, mangkal berjualan sayuran. Hamdan bukanlah pendatang baru. Bertahun-tahun ia mendorong gerobak sayurnya keliling kampung. Berseru lirih, sayur, sayur, segar. Keringatnya bercampur debu jalanan Depok. Kini, kaki yang sering pegal dan permintaan tetangga membuatnya memutuskan mangkal saja di halaman rumahnya yang sempit. Meja kayu lapuk ditutupi terpal biru menjadi kaunter dagangannya. Awalnya, harapannya tinggi. Tak perlu lelah keliling, pembeli pasti datang. Kenyataan pahit, dagangannya sepi. Orang lebih memilih ke pasar atau tukang sayur lain yang lebih strategis. Sore hari, sayurannya sering layu, lalu berakhir jadi makan keluarganya atau pakan kambang tetangga. Hutang pada tengkulak mulai menumpuk. Stres dan rasa makin rendah diri menyelimutinya. Istri dan dua anaknya yang masih sekolah memandangnya dengan mata yang berusaha memahami. Namun Hamdan bisa melihat bayang kecemasan di sana. Dalam keputusasaan, ia mendengar cerita dari seorang kenalan tua tentang pengobatan alternatif untuk masalah rezeki. Bukan ke kiai, tapi ke sesuatu yang lebih primal. Coba minta penggaris ke Kuncen Gunung Gede, bisik sang kenalan misterius. Penggaris dalam bahasa gaib, mereka berarti petunjuk, izin, atau bahkan pesugihan. Dengan sisa uang dan keyakinan buta, Hamdan naik angkutan seadanya menuju kaki Gunung Gede. Jalannya panjang, dingin, dan penuh dengan bisikan angin melalui dedaunan. Setelah bertanya ke beberapa orang, ia menemui seorang kuncen tua yang tinggal di gubuk sederhana di pinggir hutan. Matanya tajam, menembus jiwa Hamdan yang sedang kusut. Kau datang karena harta, karena rezeki yang macet, gumam kuncen itu. Tanpa Hamdan bercerita panjang lebar, Hamdan hanya mengangguk, lidahnya kelu. Ada yang mau menolong, tapi maukah kau menerima syaratnya? Ia bukan dari dunia kita, dan ia selalu menagih. Dengan jantung berdebar-debar, Hamdan mengiyakan. Malam itu, di sebuah lokasi tertentu, di dalam hutan yang gelap pekat, Kuncen memimpin sebuah ritual kecil. Ia membakar kemenyan dan melantunkan mantra-mantra yang tidak dimengerti Hamdan. Udara sekenyong-kanyong menjadi sangat dingin. Lalu, dari balik pohon besar, muncul sesosok bayangan. Perlahan-lahan, wujudnya jelas. Genderuwo tingginya hampir 2 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu lebat yang kusut dan gelap. Matanya bersinar merah seperti bara, memandang langsung ke dalam jiwa Hamdan yang gemetar. Nafasnya berat, berdesis, mengeluarkan bau tanah basah dan daun membusuk. Hamdan hampir pingsan, tetapi Kuncen memegang bahunya kuat. Suara genderuwo itu parau, bergema di kepalanya, bukan di telinganya. Kau ingin daganganmu ramai? Bukan sekadar ramai, tapi sangat ramai. Sampai orang mau antri? Aku bisa memberimu itu, tapi kau harus memberikan sesuatu yang masih murni, penuh kehidupan pertama. Hamdan, dengan suara bergetar, bertanya apa yang diminta. Telur ayam darah, ayam betina yang baru pertama kali bertelur. Kau harus menungguinya sendiri. Kau
harus dapatkan telur pertamanya dengan kesabaranmu. Lalu, kubur telur itu tepat di bawah tempatmu berdagang. Ia akan menjadi pondasi bagi rezekimu. Tapi, ingat, ini perjanjian. Pulang ke Depok dengan pikiran kalut, Hamdan membeli seekor ayam darah muda. Ia menaruhnya di kandang khusus di belakang rumah. Setiap hari, selain menjaga dagangan yang tetap sepi, ia memandangi ayam itu. Ia memberinya makan terbaik, merawatnya dengan cemas. Ini adalah ujian kesabaran, sekaligus tanda komitmennya pada dunia gelap itu. Setelah berminggu, akhirnya, suatu pagi, ia mendengar kokok ayam yang berbeda. Ia bergegas ke kandang. Di sana, di tengah jerami, terbaring satu butir telur kecil, masih hangat, kulitnya mulus. Perasaan Hamdan campur aduk, lega, haru, tapi juga ada rasa bersalah yang mengganjal. Ia mengambil telur itu dengan hati-hati. Malam itu, ketika semua orang tidur, dengan lampu senter dan sekop kecil, Hamdan menggali tanah di bawah meja dagangannya. Lubang sedalam 1/2 meter. Dengan gemetar, ia menelungkupkan telur ayam darah itu ke dalam lubang. Seperti mengubur sesuatu yang hidup, ia menimbunnya kembali. Memadatkan tanahnya, ia merasa seperti mengubur sebagian kemanusiaannya. Keesokan harinya, keajaiban atau kutukan itu mulai terjadi. Pembeli datang satu persatu, bukan hanya tetangga dekat, tapi orang dari kompleks sebelah, dari jalan besar. Mereka bilang, sayuran Hamdan terlihat lebih segar, lebih hijau, seolah baru dipetik. Wortelnya lebih renyah, bayamnya lebih hijau, cabainya lebih merah menyala. Kabar cepat menyebar. Antrian mulai terbentuk di depan meja kayunya yang lapuk. Dagangan Hamdan laris manis hampir setiap hari. Habis sebelum tengah hari. Uang mengalir deras. Hutang lunas. Ia bisa membeli sepeda motor untuk istrinya, seragam baru untuk anak-anaknya, bahkan memperbaiki rumah. Senyum dan tawa kembali di rumahnya. Tapi, ada sesuatu yang salah. Beberapa pembeli tetap, terutama yang sensitif, berbisik. Dingin sekali ya, area sekitar meja Hamdan. Padahal, matahari terik. Ada anak kecil yang menangis. Setiap kali diajak ibunya beli di situ, bilang melihat bayangan berbulu. Hamdan sendiri sering bermimpi buruk tentang sepasang mata merah, menyala di kegelapan. Dan suara berbisik, dia tumbuh, dia memberi. Tapi ingat perjanjian. Suatu malam, saat Hamdan menghitung uang di ruang tengah, lampu tiba-tiba berkedip. Angin dingin menusuk, meski jendela tertutup. Di sudut ruangan, bayangan itu kembali muncul. Siluman genderuwo itu lebih nyata, seolah kekuatannya bertambah. Waktunya hampir tiba Hamdan, bisiknya. Telur darah itu adalah benih. Ia telah memberimu hasil. Sekarang, aku butuh lebih. Aku butuh sesuatu yang lebih bernyawa. Bukan ayam, tapi sesuatu yang dekat denganmu. Agar perjanjian kita langgeng. Mata merah itu menatap ke arah kamar tidur anak-anak Hamdan. Es menyebar di tulang belakang Hamdan. Ia tersadar, ini bukan sekadar ritual. Ini adalah pertukaran yang mengerikan. Kesuksesannya dibayar dengan sesuatu yang sangat berharga. Hamdan pun terjebak dalam dilema yang menghancurkan. Ia telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Kini, ia harus memilih. Mempertahankan keberkatan semu yang didapatnya dengan mengorbankan sesuatu atau seseorang yang ia cintai. Atau menutup pintu itu dan menghadapi konsekuensi dari mengingkari perjanjian dengan makhluk halus. Novel ini akan berlanjut dengan eksplorasi. Apakah Hamdan menemukan cara untuk membatalkan perjanjian itu dengan bantuan kuncen atau orang pintar lain? Atau akankah ia tergoda untuk memenuhi permintaan genderuwo? Bagaimana reaksi keluarga dan tetangga yang mulai mencium keanehan? Cerita ini bukan hanya tentang horor, tetapi juga tentang tekanan ekonomi, keputusasaan, dan harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan. Berlatar di kota urban, seperti Depok yang penuh kontras antara modernitas dan kepercayaan tradisional, yang masih mengakar. Esok paginya, rumah Hamdan diselimuti teriakan histeris. Aminah, istrinya menjerat-jerat dari kamar anak bungsu mereka. Rian, 7 tahun. Bocah itu terbaring dingin di tempat tidurnya,
wajahnya pucat, tanpa napas. Dokter yang datang hanya bisa menggeleng, penyebabnya tak jelas. Mungkin serangan jantung bawaan, katanya dengan ragu. Tetapi Hamdan tahu. Ia tahu dengan pasti, dingin yang ia rasakan jauh lebih menusuk daripada sekadar duka. Dalam kesunyian malam setelah pemakaman, ketika tangis Aminah telah berubah menjadi isak yang kosong, Hamdan duduk sendiri di ruang tamu. Ia tidak bisa menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang ada adalah rasa hampa yang luas dan bisikan di kepalanya. Tagihan pertama telah dibayar. Kekuatanmu sekarang lebih besar. Itu adalah suara genderuwo itu. Hamdan merasakan sesak. Tetapi juga ada gelombang energi dingin yang mengalir dalam nadinya. Seakan-akan kesedihannya diubah menjadi bahan bakar bagi kekayaan yang akan datang. Dengan modal yang kini berlimpah dan hubungan istimewa dengan para supplier di pasar induk, Hamdan membuka toko sayur segar Hamdan. Bukan lagi lapak, tapi sebuah ruko kecil yang dicat cerah, ber-AC, dengan rak-rak berisi sayur dan buah yang tersusun rapi, bagai minimarket. Ia mempekerjakan beberapa pemuda dan gadis dari sekitar untuk melayani. Mereka ramah, terlatih. Toko itu langsung menjadi fenomenal. Sayurannya selalu segar, lengkap, dan harganya bersaing. Pembeli berdatangan dari segala penjuru. Depok, mobil-mobil parkir di pinggir jalan. Uang mengalir deras. Hamdan kini bukan lagi Hamdan si pedagang keliling. Ia adalah Pak Hamdan, pengusaha sukses yang disegani. Tetangga memandang dengan campuran rasa kagum, iri, dan sedikit takut. Karena kesuksesannya terasa terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Tetapi para karyawannya sering berbisik. Mereka merasa suasana toko, terutama di area kasir yang dulunya adalah lokasi meja mangkal lamanya, selalu lebih dingin. Kadang ada bau tanah basah samar-samar di pagi hari. Ada pula yang melaporkan melihat bayangan besar di gudang belakang saat sendirian. Hamdan selalu menepisnya. Itu cuma angin atau bayuran kita sendiri. Namun, di balik kesuksesan itu, rumah Hamdan menjadi sunyi. Senyuman rian hilang selamanya. Aminah, yang tak pernah tahu tentang perjanjian ke Gunung Gede, tenggelam dalam kesedihan yang diam-diam mulai curiga. Ia melihat perubahan pada suaminya. Hamdan tidak lagi menangisi Rian dengan cara yang tulus. Matanya, saat memandangi foto anaknya, kosong, seolah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih menakutkan. Malam-malam Hamdan diisi oleh komunikasi. Genderuwo itu semakin sering menampakkan diri, tidak lagi dalam wujud penuh, tapi sebagai suara dan kilatan mata merah di cermin atau di jendela gelap. Kau lihat, apa yang kau mau, kini kau dapat. Semua karena pengorbananmu. Tapi kekuatan ini perlu dijaga, Hamdan. Ia perlu diberi makan. Hamdan ketakutan. Tapi ketakutan itu telah dibungkus oleh kemewahan. Ia takut kehilangan semua yang telah ia bangun. Ia mulai menerima bahwa ini adalah harga yang harus terus dibayar. Ia bertanya dengan suara bergetar, apa lagi yang dibutuhkan? Sang genderuwo hanya tertawa parau. Waktunya belum tiba, nikmatilah ini dulu. Tapi ingat, perjanjian masih berlaku. Suatu sore, Aminah membersihkan gudang belakang toko. Secara tak sengaja, sekop yang ia pegang tersandung sesuatu di tanah yang keras. Ia menggalinya sedikit. Di bawah lantai gudang, yang persis di bawah bekas lokasi meja dagangan pertama, tanahnya hitam, lembab, dan hangat. Seperti ada sesuatu yang bernafas di bawah sana. Ia tidak tahu tentang telur ayam darah, tapi naluri keibuannya berteriak keras. Ia menatap suaminya yang sedang menghitung uang di kantor kecilnya dengan tatapan yang berbeda. Ada sesuatu yang sangat salah. Kenapa suaminya tidak pernah mencari tahu penyebab kematian Rian? Kenapa ia justru sibuk mengembangkan toko? Kesuksesan Hamdan mencapai puncaknya ketika ia diwawancarai oleh media lokal sebagai pengusaha sayur inspiratif. Dari nol, ia tersenyum di depan kamera, berkata tentang kerja keras dan kesabaran. Tetapi, malam itu, setelah acara, genderuwo itu muncul dengan wujud yang hampir solid di hadapannya. Tagihan berikutnya, Hamdan, desisnya, aku ingin yang lebih dekat. Aku ingin darah dari keluargamu yang masih tersisa. Itu akan membuat kekuatanmu abadi.
Mata merah itu menatap ke arah rumah, di mana Aminah dan anak pertamanya yang remaja, Adit, sedang tidur. Hamdan membeku. Dadanya sesak. Di satu sisi, ambisi dan ketakutan, kehilangan segalanya menguasainya. Di sisi lain, bayangan Rian yang tak berdosa dan tatapan penuh cinta. Aminah sebelum semuanya terjadi, menghantam hatinya yang telah membatu. Ia teringat pada kuncen Gunung Gede dan kata-kata terakhirnya, "Jika kau menyesal, carilah jalan untuk memutusnya. Tapi jalannya lebih sulit dan lebih berbahaya daripada membuat perjanjian." Waktu berlalu. Rasa bersalah dan ketakutan Hamdan perlahan-lahan tumpul, dibius oleh kemewahan yang ia nikmati setiap hari. Rumah besar di perumahan elit Depok, mobil mewah yang ia cuci setiap minggu, pakaian bagus, dan penghormatan dari orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata. Ia telah menjadi raja kecil di kerajaan sayurnya. Bisnisnya berkembang pesat dengan beberapa cabang yang direncanakan. Genderuwo itu tidak lagi menampakkan diri dengan mengancam. Ia datang seperti mitra bisnis gelap, membisikkan strategi, memberikan keberuntungan dalam setiap tender pasokan. "Kau dan aku satu, Hamdan. Semakin kau berikan, semakin besar kekuatan kita," bisiknya suatu malam, sambil menatap ke arah kamar anak perempuannya yang kini remaja, Sari. Dan Hamdan mendengarkan. Hatinya yang dulu sempat goyah, kini membatu. Ia mulai memandangi Sari dan Aminah bukan sebagai keluarga, tapi sebagai aset. Sebagai bagian dari portofolio yang harus ia kelola. Apalagi setelah Aminah mulai mencurigai, sering melontarkan pertanyaan tentang masa lalu, tentang Ryan, tentang tanah hangat di gudang. Aminah menjadi beban. Sari, dengan tawa riang dan kepolosannya, terlihat seperti mata uang yang paling berharga untuk ditukar dengan kekuatan abadi. Malam itu, setelah pertengkaran hebat dengan Aminah yang mengancam akan pergi dan melaporkannya ke orang pintar, Hamdan mencapai titik nadir. Dalam kemarahan dan ketakutan kehilangan segalanya, ia memanggil genderuwo itu di ruang kerjanya yang mewah. "Apa yang harus kulakukan agar semua ini abadi? Agar dia, Aminah, diam? Agar kekuasaanku tak tergoyahkan?" tanya Hamdan dengan nada datar. Matanya sudah tak berbinar. "Kau sudah tahu jawabannya, Hamdan." Suara itu mendengung dari semua sudut ruangan. "Darah dagingmu yang tersisa, berikan gadis itu padaku. Maka tak hanya kekayaan, tapi kekuatan sejati akan kau dapat. Istrimu akan tunduk atau hilang dengan sendirinya, dan kau akan menjadi penguasa tanpa tanding." Hamdan menatap foto keluarga di mejanya foto lama. Saat Rian masih ada, saat Sari masih kecil, saat Aminah masih memandangnya dengan cinta. Ia mengambil figura itu, dan dengan tenang memasukkannya ke dalam laci. Ia mengunci laci itu, seolah-olah juga mengunci sisa kemanusiaannya. "Ambil dia," kata Hamdan. Suaranya parau tapi penuh keyakinan. "Tapi jangan ada darah. Jangan ada jejak." Genderuwo itu muncul dalam wujud asap hitam berbau belerang. Malam itu, Sari terbangun karena mimpi buruk. Ia berjalan menghampiri kamar orang tuanya. Tetapi di lorong rumah mewah yang gelap, asap hitam itu menyelimutinya. Ia tak bisa berteriak. Matanya melihat sosok berbulu dengan mata merah yang kini terlihat puas. Dari balik pintu kamar tidur utama, Hamdan melihat. Ia menutup pintu pelan-pelan, menahan napas, mendengar desis lemah anak perempuannya yang tenggelam dalam kepulan asap hitam. Air matanya mengalir, tetapi senyum tipis juga muncul. Air mata untuk seorang ayah yang hilang. Senyum untuk seorang raja yang baru saja memeterai taktanya. Keesokan harinya, suasana rumah berubah total. Sari ditemukan tidur tak bangun-bangun, mirip dengan Rian dulu. Dokter lagi-lagi tak bisa menjelaskan. Aminah hancur berkeping-keping. Ia tak lagi menangis. Ia hanya memandangi Hamdan dengan mata kosong yang dalam. Seolah-olah akhirnya bisa melihat monster di balik wajah suaminya. Dengan pengorbanan terakhir itu, kekayaan dan pengaruh Hamdan meledak. Ia menjadi taipan lokal, diundang ke akara-kora penting. Semua orang takut dan segan. Bisnisnya monolit, tetapi rumah besarnya itu sunyi, seperti kuburan. Aminah
yang didiamkan oleh semacam mantra ketakutan yang dipancarkan Hamdan, menjadi seperti bayangan. Mondar-mandir di rumah, tanpa bicara. Hamdan memiliki segalanya. Uang, kekuasaan, ketakutan orang, tapi di setiap sudut rumah, ia melihat bayangan Sari, di setiap sayuran segar di tokonya yang megah. Ia mencium bau tanah basah dan darah. Genderuwo itu kini bebas berkeliaran. Sering terlihat duduk di kursi Direktur Hamdan. Mata merahnya bersinar, penuh kemenangan. Suatu malam, di puncak kesendiriannya, Hamdan berdiri di balkon rumah mewahnya. Memandang lampu-lampu Depok, ia mendengar bisikan, bukan dari genderuwo, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dari sisa-sisa Hamdan si pedagang keliling. Untuk apa semua ini Hamdan? Untuk siapa kau jadi raja? Ia tak punya jawaban. Ia hanya merasakan dingin yang lebih dalam dari AC manapun, dan tahu bahwa kelak sang genderuwo akan menagih sesuatu yang lebih dari dirinya sendiri. Ia telah menjual jiwanya bertahap, dan kini ia hanya menjadi wadah kosong yang dihuni oleh kekayaan dan horor. Tahun berganti. Hamdan semakin tua, semakin dikelilingi oleh pelayan dan pengawal. Namun, tak satu pun orang yang mencintainya. Kisah tentang anak Hinenia yang meninggal misterius menjadi legenda urban di Depok. Dibisikkan bersama dengan kesuksesan magis, toko sayurnya, banyak yang datang ingin belajar darinya, ingin tahu rahasianya. Hamdan hanya tersenyum sinis. Di laci meja kerjanya yang mewah, di balik tumpukan dokumen saham dan properti, tersimpan sebuah sekop kecil dan cangkang telur ayam yang retak. Ia tahu, warisannya bukanlah kerajaan bisnis. Warisannya adalah kutukan. Dan ketika ajalnya tiba, ia tahu persis siapa yang akan datang untuk menjemput, dan bayaran apa yang harus ia berikan untuk perjalanan. Selanjutnya jiwanya sendiri untuk dinikmati selamanya oleh siluman yang telah ia kenyangkan dengan darah anak-anaknya sendiri.